Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Ajeng harap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Mari kita belajar bersama hari ini tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek. Struktur cerita pendek dibedakan menjadi 4 anak-anak. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat adalah resolusi. Kita lihat penjelasan satu persatu strukturnya. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi penentuan peristiwa, menciptakan gambaran latar, suasana perasaan, waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Struktur yang kedua yaitu adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berisi kisah berlanjut menuju komplikasi. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi merupakan rangkaian kejadian atau peristiwa yang berhubungan dan bercerita tentang sebab akibat kejadian sebuah cerita. Cerita bergerak menuju konflik atau puncak masalah yang memengaruhi karakter. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah resolusi. Resolusi berisi solusi masalah, yakni bagaimana pengarang mengakhiri ceritanya. Baik, kita sudah belajar tentang struktur cerpen. Selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, kaidah kebahasaan cerpen yaitu menggunakan sudut pandang pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan kata benda khusus. Yang keempat, menggunakan uraian deskriptif yang rinci, dan yang kelima adalah menggunakan majas. Kita akan melihat satu persatu penjelasan dari kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, sudut pandang pencerita. Sudut pandang yang biasanya muncul adalah sudut pandang orang pertama dan ketiga. Anak-anak sudah memahami materi sudut pandang karena kita sudah belajar minggu lalu tentang unsur pembangun cerpen. Nanti kalian bisa melihat lagi sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga itu seperti apa. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Jadi dalam cerpen terdapat dialog-dialog yang ditulis atau diucapkan. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat langsung juga bisa berupa kalimat hasil kutipan pembicaraan seseorang persis seperti apa yang dikatakannya. Bagian ujaran atau ucapan biasanya diberi tanda petik. Dapat berupa kalimat perintah maupun kalimat tanya. Baik, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata benda khusus. Kata benda atau yang kita sebut sebagai nomina merupakan kata-kata yang menunjukkan sebuah benda, baik itu memiliki sifat abstrak atau konkret. Kata benda konkret adalah kata yang menyatakan nama dari benda-benda, di mana benda yang dimaksudkan adalah benda yang dapat ditangkap oleh panca indera. Misalnya, contohnya adalah mobil, kemudian ada orang, binatang, rumah, buku, kertas, dan sebagainya. Lalu kata benda abstrak adalah kata yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, seperti nama keadaan, nama pekerjaan, lalu nama sifat, nama ukuran, dan lain sebagainya. Misalnya keyakinan, keuntungan, kekayaan, udara, ilmu, kebaikan, ide, dan sebagainya. Selain itu anak-anak, pilihan kata yang bermakna kuat dan bermakna khusus juga penting digunakan dalam cerita pendek agar menarik untuk dibaca pembaca. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan uraian deskriptif. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman latar dan karakter. Misalnya, deskripsi tentang baunya seperti apa, lalu apa yang bisa didengarkan, terlihat seperti apa, atau rasanya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ciri kebahasaan yang kelima yaitu tentang penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias.
Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Majas dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, sindiran, dan penegasan. Namun kali ini kita belajar hanya 5 majas saja, tidak belajar tentang semuanya. Yang kita pelajari yaitu yang pertama tentang majas simile. Simile yaitu majas perbandingan langsung yang menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Contoh dalam kalimat, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit-jerit sejadi-jadinya. Jadi ada perbandingan langsung ya, dengan menyandingkan sebuah kegiatan dengan ungkapan. Yang kedua yaitu metafora, yaitu majas perbandingan tidak langsung atau tersembunyi. Contoh kalimatnya, dia memiliki hati batu, keras kepala seperti lembu. Dia memiliki hati batu, artinya hatinya keras sekali. Keras kepala seperti lembu, orang yang tidak bisa dinasehati. Itu artinya seperti itu ya. Baik, itu adalah contoh dari majas metafora. Sekarang kita beralih kepada majas personifikasi. Personifikasi yaitu majas yang menggambarkan benda mati yang dianggap sebagai atau seperti makhluk hidup. Contoh kalimatnya, awan tertatih melintasi langit, kerikil di jalan tampak pucat sedih. Apakah awan bisa tertatih, anak-anak? Apakah kerikil di jalan bisa tampak pucat sedih? Ya, seperti itu. Jadi personifikasi adalah menggambarkan benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup dari kata person, seorang ya. Kemudian yang keempat hiperbola, yaitu majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Contoh kalimatnya, orang tuanya memeras keringat agar anak tersebut dapat terus bersekolah. Memeras keringat di sini artinya bekerja keras. Tapi apakah keringat bisa diperas anak-anak? Ya, seperti itu contoh kalimatnya ya. Lalu, yang selanjutnya adalah retoris, yaitu majas yang memberikan penegasan dalam bentuk kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Contoh kalimat, kamu katakan kepada orang-orang bahwa aku kontrak rumahmu selama 15 tahun, seru Nyonya Sophia. Mana buktinya? Sertifikat ini milik siapa? Milikmu atau milik suamiku? Nah, jadi ada kalimat yang tidak perlu dijawab, ada kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Ini contohnya seperti majas retoris dan kalian nanti akan banyak menemukan dalam cerpen gitu. Nah, yang keenam yaitu majas repetisi, yaitu gaya bahasa yang mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat. Contoh kalimatnya, ia selalu saja menanyakan dirimu, dirimu, dan dirimu. Mungkin dia merindukan kamu selama ini. Contoh kalimatnya seperti itu. Jadi ada kata-kata yang diulang dalam sebuah kalimat. Baik, terima kasih. Ini adalah materi yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu tentang menelaah struktur cerpen dan kaidah kebahasaan cerpen. Miss Ajeng harap kalian memahami video pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya Miss Ajeng, bisa lewat WhatsApp ataupun chat pribadi di Google Classroom. Akan ada tugas setelah ini, jadi jangan lewatkan tugasnya dan kerjakan sebelum deadline yang sudah ditentukan. Sebelum Miss Ajeng akhiri, jangan lupa anak-anak kalian harus selalu mengingat 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak jika kalian harus keluar rumah. Di dalam rumah pun juga harus tetap sering-sering mencuci tangan. Baik, pembelajaran cukup sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi kelas 9. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih. Bye, sampai jumpa.